bertemu lagi kita di dalam ibadah online kita minggu ini dengan bertemakan Natal. Jadi sebelum kita memulakan ibadah kita, saya minta semua adik-adik untuk duduk dan kita akan berdoa. Tapi adik-adik kenalah kunci tangan, tundukkan kepala dan tutup mata. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kau rela datang ke dunia, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan kita. Natal haruslah berkorban. Natal adalah cinta dari Tuhan bagi manusia. Yesus merendahkan dirinya, taat sampai disalibkan. Semua karena bukti kasihnya untuk menyelamatkan kita. Natal adalah kasih. Natal haruslah berkorban. Natal adalah cinta dari kita bagi sesama. Adalah cinta dari Tuhan bagi. Natal adalah kasih. Natal haruslah berkorban. Natal adalah cinta dari kita bagi sesama. Natal adalah cinta dari Tuhan bagi manusia. Hai, shalom anak-anak sekolah minggu. Apa kabar? Oke, sebelum kita memulakan pujian dan penyembahan kita pada pagi ini, saya ingin mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru kepada semua anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu
di gereja SIB Asia City. Mari kita menyanyikan lagu pujian yaitu Dia Lahir Untuk Kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kita semua. Dia itu Tuhan kita, Dia itu Allah kita, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kita, Dia Yesus Tuhan kita, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia bangkit untuk kita semua. Dia itu Tuhan kita, Dia itu Allah kita, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kita, Dia Yesus Tuhan kita, Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kita, Dia Yesus Tuhan kita, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kita, Dia Yesus Tuhan kita, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Oke, saat ini mari kita menyembah Yesus. Kita menyembah dengan sepenuh hati kita. Mari kita nyanyikan lagu Malam yang Indah. Malamnya indah, cahaya bintang terang, terdengar nyanyian surga menyambut penebus. Di malam Natal penuh bahagia, semua
di malam Natal kudus. Selamat Natal Papa dan Mama. Selamat Natal teman semua. Damailah semua di malam ini, dan puji Dia yang telah datang. Malam yang indah, cahaya bintang terang, terdengar nyanyian surga menyambut penebus. Di malam Natal penuh bahagia, semua kesukaan datang di malam Natal kudus. Selamat Natal Papa dan Mama. Selamat Natal teman semua. Damailah semua di malam ini, dan puji Dia yang telah datang. Selamat Natal Papa dan Mama. Selamat Natal teman semua. Damailah semua di malam ini, dan puji Dia yang telah datang. Oke, masa dan tempat ini saya mempersilakan guru yang melayani kita dalam cerita Alkitab. Selamat mendengar, Tuhan memberkati. Jadi adik-adik, sebentar tadi kita telah menyanyikan beberapa lagu Natal, dan sekarang adalah waktunya untuk kita mendengarkan sedikit perkongsian di dalam cerita Alkitab. Jadi adik-adik, kenallah duduk dan kita akan memberikan perhatian di dalam cerita ini, oke? Shalom adik-adik, apa kabar? Selamat pagi. Saya percaya adik semua bersemangat untuk mengetahui cerita selanjutnya di dalam bulan Natal. Dan ini adalah minggu ketiga kita akan bercerita tentang karya Kristus di dalam bulan Desember ini. Bahkan karya Kristus di dalam hidup adik-adik dan dalam hidup pastor. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Pastor akan pimpin, tapi pastor ingin ajak adik-adik ikut sama-sama apa yang pastor doakan. Oke, boleh? Mari kita berdoa. Cuci tangan, tutup mata. Bapa kami di surga, Bapa yang kami syukuri dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas pimpinan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami mau dengar cerita. Pimpin kami untuk mengerti kasih Tuhan. Pimpin kami untuk mengerti kebaikan Tuhan. Berkati kami untuk dapat mendengar dengan baik. Berkati Pastor Didi yang menyampaikan agar dapat menyampaikan dengan baik. Agar apapun yang kami dengar dan disampaikan, Tuhan dimuliakan.
Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, pada hari ini saya ingin melanjutkan cerita. Adalah lanjutan setelah cerita yang minggu lepas. Nah, pada suatu ketika di sebuah kota bernama Nazaret di Galili, malaikat Tuhan hadir berhadapan dengan Maria. Malaikat Gabriel diutus oleh Allah untuk menyampaikan berita penting, bukan hanya untuk Maria tapi untuk adik-adik dan untuk saya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik perlu tahu, sewaktu malaikat ini menjelma di hadapan Maria sangat terkejut karena dia tidak pernah terfikirkan akan bertemu dengan utusan Allah. Bahkan Maria bukan hanya terkejut dengan kehadiran malaikat itu sendiri, adik-adik, tetapi Maria juga terkejut besar dengan berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, karena ini berita penting dari Allah. Adik-adik mau tahu? Begini beritanya. Hai Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Bahkan Maria lebih terkejut, walaupun dia sudah bertunangan dengan Yusuf, tapi mereka belum bersetubuh, belum tidur bersama-sama sebagai suami istri. Bagaimana dia boleh mengandung? Nah, utusan Allah menjelaskan lagi adik-adik kepada Maria, supaya Maria berani, supaya Maria sungguh-sungguh bersedia bahwa dia telah dipilih Tuhan. Kata malaikat ini kepada dia lagi, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah yang akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhur, dan ia akan menjadi raja segala kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Maria masih bingung adik-adik setelah dengar berita. Iya benar, dia akan besar, tetapi bagaimana boleh saya mengandung? Malaikat menjelaskan seperti ini. Kata malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya berita ini juga disampaikan pada Maria, Elisabet sanakmu itu sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Wow, Maria terkejut. Dia bukan hanya mendengar berita yang sangat luar biasa akan terjadi pada dirinya, tetapi berita yang luar biasa terjadi kepada Elisabet. Adik-adik yang dikasih Tuhan, karya Tuhan yang terjadi dalam hidup Maria dan Elisabet adalah karya yang terbesar. Apa respon Maria setelah mendengar berita ini? Berita yang memang tidak mudah untuk dia sebagai seorang wanita, apatah lagi dia akan mengandung sebelum bersetubuh dengan suami yang sah, yaitu Yusuf. Adik-adik yang dikasih Tuhan, setelah mendengar berita daripada malaikat ini, setelah merenungkan bagaimana besarnya kuasa Allah, adik-adik tahu bahwa Maria pasrah, Maria berserah penuh kepada Tuhan. Sehingga di dalam ayat yang ke-36 yang di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 hingga 38, dia mengatakan bahwa aku adalah hamba Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, perkara penting yang perlu kita pahami daripada cerita Maria bersedia menerima tanggung jawab Tuhan
adalah oleh karena kasih Allah yang maha besar. Kasih Allah adalah kasih yang terhebat. Kasih Allah adalah kasih yang tidak pernah memilih orang. Buktinya Maria, seorang wanita lemah, dia dipilih Tuhan untuk karya Tuhan yang besar. Nah, adik-adik yang dikasih dalam kasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang lahir dalam keluarga Kristen, mari belajar daripada kehidupan Maria. Ada dua perkara yang perlu kita pahami daripada cerita yang sederhana hari ini. Bahwa yang pertama, segala perintah Allah itu yang terjadi dalam hidup kita adalah karena Tuhan ingin mengubah hidupmu dan hidup saya, supaya kita mengerti rencana Tuhan yang terbaik. Adik-adik yang dikasih dalam kasih Tuhan, hal yang kedua yang perlu kita pahami daripada cerita ini, kasih Allah yang sangat besar tidak pernah memilih orang dengan keistimewaan tertentu. Hanya perlu tunduk, hormat kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasih dalam kasih Tuhan, kasih Allah adalah kasih yang boleh mengubah hidup kita. Kasih Allah adalah kasih yang dapat membantu kita mengubah dunia dan hidup kita, melalui hidup kita. Karena itu adik-adik yang dikasih dalam kasih Tuhan, nasihat firman Tuhan untuk kita bersama-sama selalu patuh dengan Tuhan. Anak-anak yang patuh dengan Tuhan adalah anak-anak yang selalu menghormati orang tua. Jadi arti kata anak-anak yang menghormati orang tua, menghormati pemimpin-pemimpin gereja, menghormati pemimpin-pemimpin Kristen, menghormati segala menghormati segala sesuatu peraturan yang telah ditetapkan untuk kehidupan yang baik. Anda adalah anak-anak yang mengenal Tuhan dan menghormati Tuhan. Karena itu mari nasihat pastor, pastikan di dalam bulan Desember ini, pastikan Anda ceritakan tentang kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Selain itu adik-adik, perkara yang terakhir yang perlu kita ketahui dan pelajari daripada firman Tuhan ini adalah pastikan Anda selalu menghargai waktunya Tuhan. Maksudnya, setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk adik-adik dan untuk saya melayani di dalam pelayanan apapun juga, kecil atau besar, lakukannya dengan baik karena Tuhan menyertai kita. Karena itu adik-adik, percayalah penyertaan Tuhan itu yang terbaik. Yesus lahir untuk adik-adik dan saya. Yesus lahir untuk dunia dengan rencana supaya nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus diagungkan di tempat maha tinggi. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa kami di surga, Bapa yang kami syukuri dalam nama Tuhan Yesus. Engkau ya Tuhan yang baik, adalah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk cerita pada hari ini. Biarlah cerita pada hari ini memimpin kami, menuntun kami untuk lebih dewasa di dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu. Berkati anak-anak yang telah mendengar cerita ini. Ubah mereka, urapi mereka. Jadikan mereka anak-anak yang baik, bukan hanya bagi keluarga mereka, tapi bagi gereja dan kedaulatan Allah sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Thank you, God bless, Merry Christmas. Jumpa minggu depan. God bless. Shalom, Tujuh Bethesda ingin mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Hai, saya ingin mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Hai, Shalom. Saya ingin mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru
2022. Semoga Tuhan memberkati kita. Bye. Shalom, saya Joshua mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal buat semuanya. Nama saya Jericho dan Hendry mengucapkan selamat hari kanak-kanak sedunia. Tuhan memberkati. Hai kawan-kawan, sebenarnya hari Natal ini saya ingin mengucapkan selamat hari Natal dan Tuhan memberkati kita semua. Hai, saya mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan memberkati. Kasih Natal haruslah Anak-anakku, janganlah kasih kita di mulut sahaja. Kita hendaklah kasih mengasihi melalui perbuatan dan kebenaran yang sejati. Terima kasih. Yang bersinar terang menerangi dunia. Hari Natal telah tiba, bayi Yesus telah lahir. Bintang yang bersinar terang menerangi dunia. Hari Natal telah tiba, bayi Yesus telah lahir. Yesus datang padaku, menyelamatkan hidupku. Aku pun dijadikan sebagai bintang yang terang. Yesus mengasihiku, sukacitaku penuh. Aku mau jadi terang dalam dunia. Datang padaku, menyelamatkan hidupku. Aku pun dijadikan sebagai bintang yang terang. Yesus mengasihiku, sukacitaku penuh. Aku mau jadi terang dalam dunia. Yesus datang padaku, menyelamatkan hidupku. Aku pun dijadikan sebagai bintang yang terang. Yesus mengasihiku, sukacitaku penuh. Aku mau jadi terang dalam dunia, dalam dunia, dalam dunia. Hai semua anak-anak, Cikgu mengucapkan tahniah kepada semua karena dapat mengikuti ibadah Natal online pada hari ini. Cikgu juga ingin mengucapkan selamat hari Natal kepada semua anak-anak. Untuk menutup ibadah kita, mari kita berdoa. Anak-anak,
tutup mata, kunci tangan, dan Cegu akan membawa kita dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskan dan ditinggikanlah nama-Mu. Segala puji dan syukur kami naikkan karena kebaikan Tuhan Yesus yang telah menyertai kami sepanjang ibadah Natal kami pada hari ini. Walaupun kami berada di tempat yang berbeza dan mengikutinya secara online, namun kami percaya bahwa Roh Kudus menyertai kami dan kuasa-Mu Tuhan tidak pernah terbatas bagi anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Bapa di surga, kami memohon agar anak-anak terus diberi hikmat untuk mengerti dan percaya bahwa kelahiran Yesus ke dunia ini adalah untuk menebus dosa kami dan memberikan kami keselamatan yang kekal. Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak ke dalam tangan-Mu. Berkati kehidupan mereka setiap hari. Berkati dalam studi mereka, berkati dalam kesehatan mereka, berkati masa depan mereka, biar semuanya dalam kendalian Tuhan. Lindungi dan bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, agar anak-anak terhindar dari segala wabak penyakit dan bahaya, dan kiranya mereka terus hidup damai dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk ibu bapa, berkati mereka dalam segala sesuatu. Berkati ibu bapa dengan damai sejahtera yang daripada Allah. Beri ibu bapa hikmat dan kesabaran dalam mendidik anak-anak, agar mereka terus dapat memelihara hubungan baik dengan Tuhan. Bagi kami guru-guru, kami mohon kepadamu Bapa di surga, agar guru-guru diberi hikmat, kekuatan, dan kerinduan untuk terus melayani dalam membimbing dan mendidik anak-anak untuk lebih mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini doa kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus akan menyertai kami dari sekarang sehingga kami dapat bertemu di ibadah yang akan datang dan juga sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Hai adik-adik, jadi ibadah online kita untuk minggu ini sudah pun selesai dan kita akan bertemu kembali di dalam ibadah online pada minggu hadapan dalam hari yang sama dan waktu yang sama. Bye adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Christmas is a time